Malapetaka 15 Januari atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Malari adalah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang berujung pada kerusuhan pada 15 Januari 1974. Demonstrasi ini dilakukan untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei pada 14 sampai 17 Januari 1974. Para demonstran yang terdiri dari para siswa dan mahasiswa berteriak turun ke jalan untuk menyambutnya di Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun mereka tidak dapat menerobos penjagaan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Demonstrasi ini bertujuan untuk memprotes aliran modal asing, terkhususnya modal dari Jepang yang dianggap menguntungkan pihak tertentu. Kemudian menuntut pemberantasan korupsi dan tingginya harga kebutuhan pokok. Di sejumlah negara yang disinggahi oleh Tanaka dalam rangka kunjungan luar negerinya pada tahun itu seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Gelombang anti-Jepang memang telah merebak di sana karena tawaran ekonomi mereka. Kemudian investigasi Jepang di sini adalah sebesar 15% dari total jumlah investasi luar negeri mereka. Hal ini menjadi keberatan bagi masyarakat Indonesia karena kemungkinan mereka akan kehilangan sejumlah pekerjaan penting yang akan beralih ke pekerjaan Jepang dan bayaran mereka akan lebih rendah. Selain itu, para investor Jepang memberikan syarat untuk mengambil partner orang-orang beretnis Cina daripada Indonesia. Dengan begitu, Jepang dipandang secara luas sebagai pemeras ekonomi Indonesia, dibantu oleh orang-orang yang dekat dengan istana. Namun seperti yang disayangkan adalah demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang terburuk semenjak kejatuhan Soekarno pada dekade sebelumnya. Patut untuk dicatat, pada awal 1970-an Orde baru saja menerima keadaan ekonomi yang carut marut di masa sebelumnya. Pemerintah tengah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, usaha ini mulai tampak hasilnya pada akhir 1970-an hingga 1980-an ketika Indonesia tengah dilimpahi keajaiban ekonomi. Setelah kondisi ekonomi yang salah urus pada masa Orde Lama, Orde Baru berhasil membooster ekonomi Indonesia sehingga pengamat luar negeri menyebut hal ini sebagai miracle ekonomi. Namun sayangnya keajaiban itu dibagi tidak merata. Hanya kelompok kecil saja yang benar-benar dapat menikmatinya. Ini adalah cerita klasik mereka ketika ketidakmerataan pembangunan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Orde Baru. Jika melihat bagaimana rezim Orde Baru yang menjalankan roda pemerintahan dengan otoritarianismenya, maka peristiwa Malari tentu memiliki peran penting di dalamnya. Kebebasan berekspresi bukan salah satu fasilitas yang dapat dinikmati pada saat itu. Kita tentu sering mendengar anekdot hilang malam karena sembarangan berbicara atau melakukan kritik terhadap pemerintah. Jadi, sebuah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat rezim sedang kuat-kuatnya tentu telah menjadi anomali dari sebuah masa di mana rezim kepatuhan-kepatuhan dari setiap masyarakatnya dalam rangka menghadirkan keamanan dan ketertiban. Mengutip dari New York Times, sebuah komentar menarik tentang apa yang dilakukan para mahasiswa pada masa itu adalah ketidakpuasan mereka terhadap Soeharto menjadi salah satu yang men-trigger demonstrasi besar ini. Tetapi pada masa itu tampaknya lebih mudah untuk memberikan kritik terhadap Jepang daripada kepada Presiden Soeharto. Bagaimana jalannya demonstrasi? Oke, kita kembali pada saat-saat demonstrasi. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, mahasiswa mulai turun ke jalan sejak tanggal 14 Januari dan berlanjut hingga keesokan harinya. Para mahasiswa melakukan barisan dari kampus UI Salemba menuju ke Trisakti, lokasi di mana aksi ini rencananya akan dipusatkan. Demonstrasi terbesar pertama semenjak Orde Baru berkuasa itu tampaknya akan berjalan dengan damai. Namun pada 15 Januari sore, demonstrasi mulai tidak terkendali. Di belahan lain Jakarta, aksi massa juga sedang berlangsung. Dikutip dari Tirto ID, salah satu yang paling mencekam terjadi di Pasar Senen. Di sana, massa membakar proyek kompleks perkotaan yang baru saja dibangun. Mereka mengajukan 3 tuntutan yang dinamakan Tripura Baru 1974. Apa saja tuntutannya? Pertama, bubarkan Lembaga Asisten Pribadi Presiden atau yang disebut dengan ASPRI. Yang kedua, turunkan harga. Yang ketiga, ganyang korupsi. Diduga terdapat provokasi yang menginginkan adanya chaos. Akhirnya terjadi kerusuhan, pembakaran, dan pengerusakan terhadap mobil-mobil Jepang. Kerusuhan meluas dan membuat sejumlah area di Jakarta terbakar. Para demonstran telah dikuasai oleh amok
sebuah kata yang berasal dari Melayu yang bisa berarti serangkaian perilaku destruktif dan serangan massal terhadap seseorang atau suatu objek. Perilaku ini dipancing oleh kemarahan yang berbuntut pada serangan yang putus asa. Kami akan membakar semua produk Jepang, sebut salah seorang demonstran. Ketika ditanya, mengapa mereka membakar barang-barang milik orang Indonesia? Ia menjawab, tidak penting, kami akan membakar mereka. Lalu kerumunan yang mengelilingi bersorak. Tetapi mengapa pada saat itu bisa terjadi kerusuhan? Pihak pemerintah menyalahkan para mahasiswa yang berdemonstrasi telah memicu kerusuhan. Namun tuduhan ini dibantah oleh para demonstran yang mengakui aksi mereka ini berjalan dengan damai. Menurut pemerintah, mereka sudah mengawasi peristiwa ini, kejadian ini dengan sangat serius. Kerusuhan baru bisa diredakan pada 17 Januari. MC de Klerk menyebut untuk pertama kalinya alih-alih menuduh orang komunis, pemerintah mengarahkan tuduhannya kepada mantan aktivis Masyumi dan PSI, organisasi yang telah dilarang semenjak 15 tahun sebelumnya. Sejumlah teori menyebutkan bahwa aksi ini telah ditunggangi oleh para jenderal dan ini menjadi suatu bagian dari rivalitas antara dua orang perwira tinggi yaitu Sumitro dan Ali Murtopo. Kemudian bagaimana akibat dari peristiwa Malari? Sebanyak 807 mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa. 11 orang meninggal dunia, 300 luka-luka, 144 buah bangunan rusak berat, 160 kg emas hilang dari toko-toko perhiasan. Kurang lebih menurut Railon ada sekitar 700 orang yang ditangkap dengan 45 orang yang harus ditahan dengan pembagian kategori atas 4 kelompok, yakni yang pertama adalah kelompok mahasiswa dengan tokoh utamanya Hariman Siregar, para bekas pimpinan PSI seperti Subadio Sastro Satomo dan Profesor Sarbini, mereka yang dekat dengan PSI. Seperti diantaranya dikatakan adalah pengacara Adnan Buyung Nasution, dosen di Universitas Indonesia. Kemudian ada Daro Jatun Punjoro dan Ketua Liga Hak-Hak Azazi Manusia Haji Prinsen, kemudian Rahmat Toleng serta aktivis-aktivis muda Islam. Kemudian gerakan kemahasiswaan yang sedang menguat sejak 1970-an menemui titik lemahnya. Pemerintah membatasi gerakan-gerakan kemahasiswaan. Setelah itu, ia kemudian tertidur selama 2 dekade, kemudian baru bangun di akhir 1990-an. Di sisi lain, kebijakan ini disertai pula dengan serangkaian tindakan pemerintah dalam melarang terbitnya beberapa harian surat kabar ibu kota secara massal dan beruntun pada awal tahun 1974. Oleh kebanyakan personel persurat kabaran, peristiwa itu dianggap sebagai masa kelabu bagi pers Indonesia. Pemerintah menganggap pers kurang memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap stabilitas nasional. Sehingga setelah peristiwa Malari, pemerintah mengambil langkah-langkah penerbitan atas pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh pers atau bisa disingkat dengan nama Pembredelan.